Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kita malam hari ini berjudul Kuasa Kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sentral kekristenan. Tanpa kematian dan kebangkitannya, kekristenan hanya akan menjadi agama biasa yang berjalan tanpa kuasa. Apa yang kita yakini dan pegang selamanya harus didasarkan pada fondasi yang kuat, yaitu kepada Yesus, Allah yang hidup. Apakah dampak kebangkitannya bagi kita? Yang pertama, iman kita tidak sia-sia. Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Apa yang dikatakannya itu benar. Apa gunanya kita beriman kepada orang-orang yang meskipun besar dan luar biasa selama hidupnya, tetapi kini bisa kita ketemukan kuburannya. Yesus yang kita yakini adalah pribadi yang hidup, bangkit dari antara orang mati, kuburnya kosong. Haleluya, ia menang atas maut. Kedua, kita tidak hidup dalam dosa lagi. 1 Korintus 15 ayat 17, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Dosa adalah masalah terbesar dan pergumulan manusia sepanjang hidupnya. Sudah berbagai cara ditempuh untuk mengatasinya, tetapi hasilnya selalu nihil. Agama, kebaikan, amal, dan apapun usaha manusia tidak mampu membereskan dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Karya Kristus yang mati dan bangkit menjadi jaminan bagi penghapusan dosa. Kita yang percaya kepadanya telah ditebus dari dosa-dosa kita. Sebab itu, mari kita hargakan dan jangan kita berbuat dosa lagi. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Hidup kita sesuai dengan firman Allah, dalam arti kita sama seperti Yesus. Yang ketiga, kebangkitannya adalah jaminan kebangkitan kita. 1 Korintus 15 ayat 40 berkata, "Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi." Kristus bangkit
sebagai yang sulung di antara semua orang yang percaya kepadanya. Hidup kita tidak selesai di lubang kubur dan kemudian lenyap, tetapi akan berlanjut ke dalam kekekalan. Jalan menuju kekekalan bersama Kristus adalah kebangkitan. Efesus 4 ayat 21 berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita mau alami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita, kita harus menanggalkan kehidupan yang lama. Kita adalah ciptaan baru, sehingga kita mengenakan manusia baru menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada lagu, sebab Dia hidup, ada hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.